Coba bayangin deh, ada seorang tokoh publik yang mukanya tuh ada di mana-mana, di setiap berita, di setiap layar, terus tiba-tiba aja dia lenyap, hilang, nggak ada kabar. Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu misteri yang paling bikin penasaran di zaman sekarang, fenomena menghilangnya para tokoh publik. Pertanyaan utamanya, kenapa? Kenapa orang yang punya kuasa bisa menghilang? Apa ini emang pilihan mereka sendiri? Atau ini manuver politik? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang kita nggak lihat? Yuk, kita mulai dari beberapa kasus yang paling bikin heboh. Pertama, ada Peng Shuai. Dia ini bintang tenis internasional yang bikin gempar seluruh dunia. Kenapa? Karena dia menghilang setelah bikin tuduhan yang sangat serius terhadap seorang pejabat tinggi di Tiongkok. Terus, tentu aja ada Kim Jong-un. Setiap kali pemimpin Korea Utara ini nggak muncul di acara-acara penting kenegaraan, wah, seluruh dunia langsung nahan napas. Spekulasi soal kesehatannya, bahkan soal hidup atau matinya, langsung bertebaran di mana-mana. Jangan lupa juga sama Jack Ma, ya, bos raksasa teknologi Alibaba. Setelah dia berani-beraninya mengkritik sistem keuangan Tiongkok, dia tiba-tiba diam 1000 bahasa dan hilang dari sorotan publik. Tapi jangan salah loh, fenomena kayak gini tuh bukan hal baru. Ingat nggak sama teori konspirasi soal Elvis Presley yang katanya masih hidup? Nah, itu nunjukin betapa susahnya kita nerima kalau seorang idola tiba-tiba lenyap. Dan yang menarik, kasus-kasus zaman sekarang ini sering banget ngikutin pola yang mirip-mirip. Oke, sekarang coba kita bedah polanya. Dari yang kami temukan, kasus-kasus ini tuh sering banget ngikutin alur cerita yang hampir sama persis. Udah kayak drama panggung yang diulang-ulang. Kita sebut aja ini aksi menghilang. Jadi apa sih sebenarnya fenomena menghilang ini? Gampangnya gini, ini terjadi waktu absennya seseorang dari publik itu menciptakan jurang. Jurang antara cerita resmi, kalaupun ada, sama apa yang diyakini oleh orang banyak. Nah, di celah inilah semua teori lahir, mengubah absen biasa jadi dugaan operasi rahasia. Strukturnya tuh hampir selalu sama. Pertama, ada absen yang tiba-tiba, biasanya setelah ada kejadian heboh. Kedua, karena nggak ada informasi yang jelas, spekulasi global langsung meledak. Dan ketiga, kemunculannya lagi itu diatur banget, kelihatan kaku, dan malah bikin kita makin banyak nanya. Nah, sekarang kita lihat gimana alur ini berjalan di dunia nyata. Kita bakal bandingin dua kasus yang konteksnya beda banget. Tapi anehnya, polanya sama. Yang satu soal sensor, yang satunya lagi soal kerahasiaan negara. Di satu sisi, kita punya kasus Peng Shuai. Ini soal hak asasi manusia dan sensor. Pertanyaan utamanya, apakah dia ngomong dengan bebas? Di sisi lain, ada Kim Jong-un, di mana semuanya tentang geopolitik dan rahasia negara. Pertanyaannya, apakah dia sehat dan masih berkuasa? Dua dunia yang beda banget, tapi fenomenanya sama. Coba lihat deh, seberapa cepat eskalasinya. Semua berawal dari satu postingan di media sosial. Cuma dalam hitungan hari, tagar hashtag #WhereIsPengShuai jadi tren global. Bahkan, organisasi sebesar Asosiasi Tenis Wanita WTA berani ambil langkah ekstrim menangguhkan semua turnamen di Tiongkok. Ini bukan lagi sekedar berita, ini udah jadi krisis internasional. Kutipan ini langsung bawa kita ke jantung misteri berikutnya, Kim Jong-un. Di sini, kita masuk ke dunia di mana nggak adanya informasi itu bukan kebetulan, tapi emang strategi negara. Seperti kata seorang ahli, kita cuma bisa berspekulasi. Kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan di tengah kekosongan informasi inilah, setiap detail kecil jadi petunjuk. Para analis ngezoom tanda di pergelangan tangannya, nganalisis cara dia jalan, bahkan ngitungin acara penting apa aja yang dia lewatin. Udah kayak nyusun puzzle raksasa, tapi kepingannya cuma ada beberapa biji. Dari sini nih, kita mulai masuk ke area yang lebih gelap. Gimana orang-orang mencoba memahami ini semua. Kita bergeser dari apa yang mungkin terjadi, ke bagaimana banyak orang percaya semua ini nyambung dalam satu kerangka konspirasi besar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Di zaman di mana setiap detik bisa direkam, menghilang dari publik itu bukan hal yang gampang. Jadi pas itu kejadian, rasanya tuh bukan kebetulan. Rasanya kayak ada pesan yang sengaja dikirim lewat keheningan. Dalam kerangka pikir ini, nggak ada yang namanya kebetulan. Setiap ketidakhadiran itu tanda krisis tersembunyi. Setiap kemunculan lagi itu cuma pertunjukan yang diatur. Dan setiap perubahan fisik adalah bukti adanya orang pengganti. Tiba-tiba, semua kasus ini, politisi, miliarder, atlet, kelihatan jadi bagian dari satu cerita besar tentang kontrol elit global. Oke, coba kita mundur sedikit dan coba pecahin kodenya. Apa ini semua beneran rekayasa? Atau ada penjelasan yang lebih masuk akal? Coba kita sandingkan klaim-klaim konspirasi tadi sama konteks yang udah terdokumentasi.
Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada klaim yang dramatis. Peng Shuai diganti, Kim Jong-un punya pemeran pengganti, Jack Ma ditahan diam-diam. Di sisi lain, ada konteks yang lebih membumi. Kekhawatiran nyata soal paksaan, norma kerahasiaan di rejim yang tertutup, dan tekanan regulasi yang sangat kuat. Kalau kita pikir secara rasional, ada beberapa kelemahan dalam pemikiran ini. Pertama, kita mengisi kekosongan informasi dengan asumsi konspirasi. Hanya karena kita nggak tahu, bukan berarti jawabannya adalah hal yang paling dramatis. Kedua, mengandalkan analisis dari foto buram di internet itu nggak bisa diandelin. Dan yang paling penting, setiap kasus ini tuh beda banget. Kalau kita pukul rata semua, kita malah kehilangan detail yang paling penting. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan terakhir. Kenapa sih kita gampang banget tertarik sama cerita-cerita kayak gini? Kenapa, bahkan tanpa bukti yang kuat, ceritanya tuh terasa meyakinkan banget? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Otak kita itu mesin pembuat pola. Kita nggak suka sama yang namanya ketidakpastian. Jadi kita secara otomatis ngisi kekosongan itu dengan cerita. Kita juga cenderung ngira ada niat di balik setiap kejadian. Gabungin itu sama rasa nggak percaya ke pemerintah dan media, ditambah fakta kalau misteri itu laku keras di internet, ya jadilah resep sempurna untuk teori konspirasi yang viral. Pada akhirnya, fenomena ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang susah banget dijawab. Di zaman di mana realitas bisa diatur dan cerita bisa dikendalikan, gimana caranya kita tahu siapa yang benar-benar bebas dan siapa yang cuma memainkan peran? Itu adalah pertanyaan yang mungkin bakal terus menghantui kita.